Mata uang Garuda Rupiah memang beberapa hari terakhir ini mengalami depresiasi. Pergerakan mata uang rupiah akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Kemarin mata uang Garuda bahkan terdepresiasi hampir menyentuh angka Rp16.000 dan angka ini merupakan yang tertinggi sejak April 2020. Lantas apakah benar faktor imbal hasil obligasi Amerika yang menjadi penyebab utamanya? Dan bagaimana pula ke dampak masyarakat Indonesia dengan pelemahan rupiah? Untuk membahas dampaknya ke masyarakat Indonesia, sudah bergabung melalui sambungan virtual Pak Peter Abdullah, selaku Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Mas Sudah. Ya Pak Peter, pelemahan rupiah ini memang cenderung banyak yang dikatakan sentimen eksternal pun global yang menjadi merupakan salah satu faktor. Selain tadi adalah imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun yang menyentuh angka 5%, lalu juga kondisi geopolitik, apalagi Pak kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi rupiah terdepresi beberapa waktu ini Pak? Ya, banyak faktor yang menyebabkan tekanan terhadap rupiah itu meningkat. Ya, yang pertama tentunya adalah gejolak global, ya, di mana ketidakpastian global itu meningkat seiring dengan adanya eskalasi geopolitik di Timur Tengah, ya, perang eh, Hamas dan Israel. Itu kan memunculkan ketidakpastian di perekonomian global. Yang kedua adalah eh, pernyataan Jeremy Powell, gubernur bank sentralnya Bank Amerika, yang menyatakan masih akan melakukan kenaikan suku bunga acuan, the Fed, ya. Yang ini yang kemudian mendorong, ya, aliran capital flows, ya, keluar dari negara-negara berkembang, ya, yang kemudian menyebabkan dolar menguat terhadap banyak mata uang global, ya. Jadi pelemahan mata uang itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di banyak negara, ya. Dan kebetulan untuk di Indonesia sendiri, walaupun fundamental kita relatif baik, ya, yang ditunjukkan oleh pertama pertumbuhan ekonomi yang masih positif tinggi, ya, di atas 5%, dan yang kedua adalah tingkat inflasi kita relatif terjaga, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara peer kita, ya. Sehingga fundamental kita relatif terjaga baik, tetapi karena adanya faktor eksternal yang begitu bergejolak, ini yang kemudian menyebabkan rupiah kita terimbas, ya. Walaupun ada juga faktor-faktor yang boleh dikatakan harus kita waspadai di dalam negeri, ya. Yang pertama adalah kondisi dari neraca pembayaran kita, ya, yang terkoreksi negatif, ya, karena neraca perdagangan kita walaupun masih surplus itu sudah mulai menurun dan tidak cukup membawa current account kita untuk positif, ya. Current account kita negatif, ditambah lagi dengan neraca transaksi finansial kita juga karena adanya capital outflow menyebabkan neraca kapital dan finansial kita mengalami defisit. Secara keseluruhan neraca pembayaran kita menjadi negatif. Dan yang kedua adalah, ya, kita seperti yang disampaikan oleh Kemenq, ya, di tengah kondisi tekanan global dan adanya persoalan juga yang ada di domestik, kita juga sekarang berada di tengah proses pemilu, ya, yang tentunya pemilu ini memunculkan ketidakpastian. Nah, ini yang secara keseluruhan bersama-sama faktor-faktor tersebut menyebabkan rupiah kita menjadi tertekan, mengalami pelemahan yang seperti kita rasakan sekarang ini. Tapi kalau menurut saya, ini sebenarnya proses pelemahan rupiah ini pernah kita alami juga di tahun 2022, ya. Dan ketika itu terjadi perang Ukraina dan Rusia, ya, itu memunculkan tekanan terhadap nilai tukar juga, ya. Ya, alhamdulillah kita bisa melalui masa itu. Sekarang mengalami siklus yang sama, rupiah mengalami tekanan karena meningkatnya gejolak global, ketidakpastian global, apalagi di tengah kondisi kita sedang mempersiapkan pemilu. Pak, yang menarik kalau dari Menteri Keuangan sendiri mengatakan salah satu kebijakannya adalah melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal. Tadi menaikkan suku bunga di minggu lalu, tapi ternyata tidak langsung memberikan efek yang sangat signifikan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lalu bagaimana Anda melihat ini? Karena pasti pasar juga
bergejolak Pak dengan kondisi rupiah yang terdepresi seperti ini? Ya, yang sebenarnya yang paling utama ya, kita harus menenangkan pasar ya. Hmm, Karena kalau kita bercermin pada setiap gejolak nilai tukar itu, seringkali itu yang lebih besar dampaknya ketika pasar mengalami kekhawatiran yang terlalu tinggi dan melakukan spekulasi. hmm, Mereka yang tidak butuh dolar ikut-ikutan beli dolar. ya. Ya, sementara kita tahu suplai dolar itu sangat terbatas ya. Eh, Sehingga kalau kita yang tidak butuh dolar ikut-ikutan beli berspekulasi dolar terhadap dolar, ya rupiah akan semakin jatuh. Ya, ini yang harus benar-benar dihindari. Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya eh, gejolak nilai tukar yang saat ini terjadi itu adalah kondisi di mana bukan disebabkan lemahnya kondisi fundamentalnya kita, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakpastian global yang nantinya ya, itu akan meredah juga, ya persis seperti tahun lalu ketika kita mengalami tekanan nilai tukar yang disebabkan oleh gejolak global dipicu oleh sama yang kenaikan suku bunga The Fed dan juga terjadinya perang Ukraina dan Rusia yang kondisinya relatif sama. Mhm. Jadi masyarakat harus kita dorong untuk tidak melakukan ya, eh, spekulasi membeli dolar ketika mereka tidak membutuhkan. Mhm. Sehingga dengan demikian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia itu bisa menjadi efektif. Kalau pemerintah mengambil kebijakan dan diiringi dengan masyarakat melakukan spekulasi, kebijakan dari pemerintah dan otoritas BI itu menjadi tidak bisa sepenuhnya efektif. Ya. Baik. Nah ini yang saya kira masyarakat menahan diri untuk tetap percaya bahwasanya gejolak nilai tukar ini akan bersifat temporer, nilai tukar kita akan menguat kembali. Pak, selain rupiah yang terdepresi, kita bicara juga dengan capital outflow. Selama 4 pekan terakhir ini sudah mencapai 20 triliun rupiah dan 19 triliun itu di SBN. Nah yang menarik adalah capital outflow ini terjadi akibat selisih antara US Treasury dan juga SBN tenor 10 tahun yang hanya tipis nih Pak, sekitar kalau kita bicara 4,973 dan SBN tenor 10 tahun sebesar 7,206. Bagaimana Anda melihat ini sehingga banyak sekali investor yang beralih pergi dari Indonesia menuju ke Amerika Serikat dengan US Treasury yang sangat menarik ini, Pak. Ya, seperti saya sampaikan, ini fenomena ini kan sudah pernah terjadi sebelumnya, ya. Kenapa mereka keluar? Karena ada ekspektasi The Fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi mereka yang belum mencapai targetnya, ya. Mhm. Inflasi di Amerika masih cukup tinggi, di kisaran di atas 3%, belum mencapai level yang dikehendaki oleh Bank Sentralnya Amerika, The Fed, itu di kisaran 2%, ya. Dan oleh karena itu, The Fed menyatakan, seperti sebagaimana disampaikan oleh Jeremy Powell, gubernurnya Bank Sentral Amerika, mereka akan melanjutkan kenaikan suku bunga. Dan inilah yang memicu pelarian modal asing, ya. Mhm. Tidak hanya di Indonesia. Tetapi untuk Indonesia sebenarnya interest rate diferensialnya, yang perbedaan yield antara SBN kita dengan T-bills-nya Amerika itu masih cukup lebar Mhm. Ya. di atas 300 basis point. Ya. Jadi menurut saya ini kepanikan sesaat ya yang Mhm. membuat mereka keluar. Ya. Pada waktunya nanti saya sangat meyakini karena SBN kita itu masih sangat menarik dibandingkan banyak negara lain, ya, yield-nya masih bagus, ya, dan kemudian ditopang dengan fundamental ekonomi yang lebih kuat. Sebenarnya SBN kita masih sangat menarik dibandingkan surat berharga lain di pasar keuangan global. Saya meyakini bahwasanya pergerakan capital outflow ya khususnya di pasar SBN ini hanya bersifat temporer, ini akan kembali lagi pada waktunya karena pada saatnya kan juga para investor global pasti akan melihat selain dari yield ya dan juga mereka juga akan melihat dari risiko ya termasuk kondisi fundamental dari perekonomian di masing-masing negara. Mhm. Kalau kita melihat langkah taktis pemerintah untuk meredam kepanikan pasar, kemudian juga bagaimana bisa membuat rupiah menguat, Anda melihat sejauh ini cukup baik mengingat
Kenaikan suku bunga kemarin ternyata juga dikeluhkan oleh para pelaku pasar, Pak, maupun para pengusaha, karena mereka juga akan terbebani dengan bunga yang semakin meningkat, sementara ekonomi juga sedang slow. Beberapa kawasan di Asia, di mana misalkan kita bicara dengan China dan Indonesia, banyak sekali ekspor impor dan juga pastinya akan terkendala dengan suku bunga dan kondisi global. Bagaimana Anda melihat kebijakan fiskal dan moneter Indonesia untuk mengatasi melemahnya rupiah ini, Pak? Ya, ini memang ada konsekuensi dari pelemahan rupiah ya. Apalagi di tengah kondisi kita sedang menghadapi El Nino ya, yang tentunya akan mendorong inflasi kita bergerak naik. Ya. Dengan pelemahan rupiah, tentunya ada dampak inflation ya. Baik yang disebabkan memang inflasi di luar negeri yang tinggi ataupun yang inflasi yang disebabkan oleh pelemahan rupiahnya itu sendiri. Ya. Jadi memang akan ada beban bagi masyarakat yang saya kira inilah menjadi sangat penting adanya koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan pemerintah. Ya. Mhm. Bagaimana pemerintah memainkan instrumen fiskalnya, ya, termasuk memberikan misalnya berbagai kemudahan ataupun bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh uh, kenaikan inflasi misalnya atau pelemahan nilai tukar rupiahnya ya. Mhm. Dan kemudian BI juga bisa melakukan berbagai kebijakan di dalam upaya meredam agar supaya pelemahan rupiah ini tidak berkelanjutan, masyarakat bisa diyakinkan bahwasanya memegang rupiah itu masih lebih menguntungkan ya. Mhm. Tidak ada risiko untuk memegang rupiah karena pemerintah dan Bank Indonesia akan berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sehingga apa yang disampaikan di awal tadi, Baik. spekulasi untuk bermain di dolar itu tidak terjadi. Baik, Pak Peter, terima kasih untuk perbincangan yang pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali, Pak.